Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, tadi pagi ada yang bertanya kepada saya, bolehkah pelakor itu dipermalukan di publik, terutama di jalanan? Saya tanya kenapa. Ternyata ada beberapa di media online, YouTube dan lain segala macam, pelakor ditangkap di lapangan atau di pasar-pasar, di jalanan. Kadang ada yang di mobil, dipoto walaupun pakai menggunakan kamera HP, kemudian di Facebookan dan segala macam. Ada yang kepalanya rambutnya digunting, dibotaki, dipermalukan seperti itu. Itu bagaimana, Pak? Yang pasti jawaban saya satu, itu pidana, karena main hakim sendiri. Mempermalukan orang di muka publik itu adalah pidana dan bisa masuk penjara. Walaupun kalau yang bersangkutan terbukti selingkuh, yang bersangkutan terbukti merusak rumah tangga orang, memang kita kena pasal main hakim sendiri mempermalukan orang. Ya, walaupun yang bersangkutan juga ketika dia melaporkan ke polisi, kita juga bisa melaporkan balik dia telah melakukan perbuatan merusak rumah tangga orang atau selingkuh. Itu dengan catatan yang bersangkutan betul-betul selingkuh, yang bersangkutan betul-betul pelakor. Bagaimana pula kalau tidak? Artinya kalau sama-sama salah bisa saling lapor. Tapi saya minta, apapun alasannya, kalau kita misalnya suami kita ya dimainkan wanita lain, gunakanlah jalur yang benar. Jalur pertama, kalau memang tidak ingin cerai, perbaiki. Mungkin kesalahan kita, mengapa suami kita diambil pelakor sehingga jatuh ke perebut laki orang. Mungkin kita yang salah, kurang pelayanan, kurang pembinaan diri, kurang iman, kurang doa dan segala macam, kurang bersyukur. Bukankah tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api? Bukankah tidak ada kotor kalau tidak ada debu? Bukankah tidak ada basah kalau tidak ada air? Bukankah tidak ada panas kalau tidak ada api? Artinya apa? Koreksi sendiri, mengapa bisa seperti itu? Itu yang satu. Yang kedua, menutup aib saudara sesama kita ini kan juga bagian dari pahala. Malah kalau kita membuka aib orang lain, ya, maka aib kita pun akan dibuka oleh Allah nanti. Kita ini bukan orang baik-baik juga. Kita ini kurang lebih aja dengan mereka yang kita permalukan. Cuman kesalahan kita berbeda. Dia mungkin menjadi pelakor, kita mungkin pencuri. Dia mungkin menjadi pelakor, mungkin kita mulutnya jahat ngomongin orang. Mungkin dia pelakor, mungkin kita ini sering menyakiti orang. Mungkin dia pelakor, mungkin kita ini tidak menghormati suami, tidak menghormati orang tua, atau tidak menghormati siapapun. Dia pelakor, jahat. Mungkin kita juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan? Sehingga kita juga mengalami ujian yang datang silih berganti. Berikutnya, mengatakan suami kita diambil orang yang disebut dengan pelakor, itu kan sebenarnya hakikat membuka aib kita sendiri. Aib suami kebuka, nanti anak tahu, keluarga malu, dan kita pun kebuka. Ketika kita menganggap suami kita disebut pelakor, hakikatnya kita ini malu juga, aib kita kebuka. Dianggap suami kita tidak mencintai kita, dianggap kita tidak pandai mengurus diri, dianggap kita tidak bisa mengurus suami. Maka jadi sebenarnya mempermalukan pelakor di publik itu sama dengan gol bunuh diri. Dia betul malu, kita pun malu, cuman malunya bukan ketika itu, malunya nanti anak kita tahu. Jadi sebenarnya ingat foto pegadaian, mestinya kita ini menyelesaikan masalah tanpa masalah, bukan menyelesaikan masalah dengan menambah masalah. Begini saudaraku, ya, saya ingin berikan logika saja. Kalau ada semut di atas meja, cara penyelesaiannya ya angkat telunjuk jari ini, kita tekan semut itu, ya, semut mati, meja tidak rusak. Kalau ada makanan, makanan tidak tumpah. Cuman kalau kita emosi, angkat palu besar-besar, kita pukulkan semut di atas meja tuh, tar, apa yang terjadi? Semut belum tentu mati karena tidak tepat sasaran, meja rusak, makanan tumpah. Akhirnya saudaraku, jangan emosi menyelesaikan semua masalah itu karena percuma. Ya, jadi begitu juga menyelesaikan masalah. Misalnya suami kita
bersamaan dengan orang lain, wanita lain, kita permalukan dia. Ujung-ujungnya kita masih satu juga dengan suami. Kalau mau cerai, adu ke pengadilan. Ingin menjarakan suami kita, lapor aja polisi, apa susah? Ini nanti pelakor kita umumkan, suami pula kita diumumkan, ini segala macam. Masih serumah juga, punya anak juga, dipublikasi lagi, punya anak, sudahlah ya. Kalau memang kita merasa suami kita berebut pelakor, solusinya 3. 1, koreksi diri. Mengapa suami saya kok bisa bersama wanita lain? Kok tidak bersama saya? Yang kedua, kalau ingin cerai ke pengadilan saja, tak usah repot-repot. Yang ketiga, kalau ingin penjarakan suami saya, cari bukti, lapor polisi. Karena pelakor bisa dipenjarakan, suami kita pun bisa dipenjarakan kalau memang itu terbukti perselingkuhan. Sekali itu, damailah keluarga kita, mudah-mudahan sakinah mawaddah rahmah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.